Halo semuanya, saya Laura Marcella Floranita dari kelas 11 IPA. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu contoh latihan soal dari materi induksi matematika. Soalnya yaitu perhatikan penjumlahan bilangan berikut ini. 1 kubik ditambah 2 kubik ditambah 3 kubik ditambah 4 kubik ditambah 5 kubik dan seterusnya sampai 50 kubik. Rancang formula yang berlaku untuk penjumlahan bilangan tersebut. Kemudian buktikan formula yang telah kamu peroleh. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya. Pada soal, terdapat formula di mana 1 kubik ditambah 2 kubik, ditambah 3 kubik, ditambah 4 kubik, ditambah 5 kubik, ditambah seterusnya hingga 50 kubik. Nah, untuk dalam pengerjaan, agar tidak terlalu panjang dalam menuliskan formula tersebut, kita ambil 5 suku dari suku pertama, di mana 5 suku tersebut yaitu 1 kubik ditambah 2 kubik ditambah 3 kubik ditambah 4 kubik ditambah 5 kubik. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat formula baru, di mana jika kita menuliskan N sama dengan 1, yaitu 1 kubik, hasilnya adalah 1. N sama dengan 2, sama dengan 1 kubik ditambah 2 kubik, hasilnya adalah 9. Jika N sama dengan 3, maka 1 kubik ditambah 2 kubik ditambah 3 kubik, maka hasilnya adalah 36. Dan N sama dengan 4, yaitu 1 kubik ditambah 2 kubik ditambah 3 kubik ditambah 4 kubik, hasilnya adalah 100. Jika N sama dengan 5, maka 1 kubik ditambah 2 kubik ditambah 3 kubik ditambah 4 kubik ditambah 5 kubik, hasilnya adalah 225. Nah, sekarang kita fokuskan pada hasil dari N1 sampai N5, di mana kita dapat membuat formula baru. N1 menghasilkan 1. 1 artinya adalah 1 kuadrat. N2 menghasilkan angka 9, dapat kita rubah menjadi 3 kuadrat. Begitu pula ketika N sama dengan 3, hasilnya 36, maka menjadi 6 kuadrat. N sama dengan 4, hasilnya 100, maka menjadi 10 kuadrat. Dan N sama dengan 5, hasilnya 225, maka menghasilkan 15 kuadrat. Ternyata, jika kita menghitung atau membuktikan N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan 5 dan seterusnya, kita dapat membentuk suatu formula di mana setiap angka memiliki pangkat 2 atau kuadrat. Kita tulis formula baru yang sudah kita temukan, yaitu 1 kuadrat, 3 kuadrat, 6 kuadrat, 10 kuadrat, dan 15 kuadrat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perlu mencari selisih antar tiap suku, di mana 1 dan 3 yaitu selisihnya 2, 3 dan 6 yaitu selisihnya 3, 6 dan 10 selisihnya 4, 10 dan 15 selisihnya 5. Sekarang kita selisihkan lagi hasil dari deret yang kedua, di mana selisih dari 2 dan 3 yaitu 1, selisih 3 dan 4 yaitu 1, dan selisih 4 dan 5 yaitu 1. Nah, kalian masih ingat pelajaran waktu SMP, di mana kalau suatu baris yang memiliki selisih yang sama yaitu termasuk contoh deretan aritmatika. Nah, kalian masih ingat kan rumus dari SN aritmatika, yaitu setengah N dalam kurung 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Tapi sebelum kita memasukkan suku-suku ke dalam rumus SN, kita harus tahu dulu hubungan antara deret pertama dengan deret kedua yang merupakan hasil dari selisih tiap suku pada deret pertama. Nah, caranya gimana? Hubungan yang pertama yaitu mereka memiliki selisih 1. Kenapa? Kalian bisa tahu dari misalnya nih, kita kan menggunakan suku pertama sampai suku kelima, di mana hasilnya itu suku pertama adalah 1 dan suku kelima adalah 15. Kalau kalian tulis 15 atau suku N dikurang suku pertama, di mana suku N yang kita gunakan adalah 15 dikurang 1, hasilnya 14. Nah,
Cara membuktikannya, ketika kalian menjumlahkan deret kedua, di mana 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, hasilnya adalah 14. Tapi dalam menghitung dengan menggunakan rumus SN ini, kita harus menyamakan antara deret kedua dengan deret pertama. Oh iya, rumus SN ini digunakan untuk deret kedua ya, karena deret kedua lah yang mempunyai selisih yang sama, yaitu 1 selisihnya. Oleh karena itu, agar tidak ada selisih antara deret pertama dan deret kedua, maka rumus SN harus ditambahkan 1. Jadi rumus yang kita gunakan adalah 1 ditambah SN, aritmatika. Hubungan kedua antara deret pertama dan deret kedua yaitu di mana jumlah suku pada deret pertama lebih banyak 1 dibandingkan jumlah suku pada deret kedua. Nah, supaya sama rata nggak mungkin kan n-nya kita tambah 1 nanti hasilnya jadi lebih dong. Makanya pada rumus SN setiap n itu harus dikurang 1 karena jumlah deret kedua lebih kecil 1 dibandingkan jumlah pada deret pertama. Gimana cara taunya? Nah, kalau kita lihat pada deret pertama kan kita menggunakan 5 suku yang tadi saya bilang dari N1 sampai N5. Tetapi kita menggunakan rumus SN ini bukan untuk deret pertama, tapi untuk deret kedua yang merupakan selisih dari deret pertama. Pada deret kedua jumlah suku bukan lagi 5, tetapi 4. Oleh karena itu, pada rumus SN atau rumus 1 plus SN yang sudah kita temukan tadi, kita kurangkan setiap nilai N dengan 1. Jadi rumusnya menjadi 1 ditambah SN dikurang 1. Nah, hubungan terakhir yaitu apa? Tadi ketika mencari selisih, angka kuadratnya kok diabaikan, gitu kan? Nah, sekarang angka kuadrat tersebut masih kita pakai ya di rumus. Jadi rumusnya menjadi 1 ditambah SN, N-nya dikurang 1 karena jumlah sukunya lebih kecil 1, dan rumusnya kita kuadratkan. Jadi rumusnya ini kan masih panjang ya, kalau misalnya kalian uraikan tuh jadi 1 ditambah N dibagi 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B, masih panjang banget. Kan itu kan nggak mungkin kita harus ingat terus kan. Nah, rumusnya ini bisa kita sederhanakan lagi. Caranya gimana? Kita masukkan terlebih dahulu rumus SN-nya yang tadi. N per 2, jangan lupa N-nya kita kurang 1. Jadi N min 1 per 2 dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikurang 1 dikali B tutup kurung dikurung lagi dipangkat 2. Nah, sekarang gimana cara tahu A itu berapa, B itu berapa? Kita lihat. Suku pertama. Ingat tadi saya bilang kita menggunakan rumus SN bukan untuk deret pertama tapi deret kedua. Jadi fokuskan aja pada nilai-nilai yang ada pada deret kedua. Nah, oh ya, kalau kalian tanya kenapa sih pakai deret kedua, kenapa nggak pakai deret 1 aja? Kan formula yang kita temuin di deret 1. Kok deret 1 nggak dipakai? Nah, karena rumus SN aritmatika itu kan digunakan ketika nilai bedanya itu sama. Kalau kalian pakai rumus SN aritmatika pada deret pertama, ya sudah pasti hasilnya salah. Karena pada deret pertama selisihnya aja sudah beda-beda. Dari suku 1 ke 2 bedanya 2, dari suku 2 ke 3 bedanya 3. Oleh karena itu kita gunakan rumus SN aritmatika ini untuk deret kedua, di mana deret kedua bedanya adalah 1, setiap suku bedanya 1. Jadi kita lihat suku pertama pada deret kedua yaitu adalah 2. Jadi A sama dengan 2. Dan beda setiap suku pada deret kedua yaitu 1. Jadi B-nya adalah 1. Kita masukin terlebih dahulu nilainya, di mana 1 ditambah N dikurang 1 per 2 dalam kurung 2 dikali nilai A-nya 2 ditambah dalam kurung N min 2, ya min 1 jadi min 2
dikali bedanya adalah 1. Tutup kurung, dikurung lagi pangkat 2. Nah, sekarang 1 ditambah N dikurang 1 per 2 menjadi 4 ditambah N dikurang 2 dipangkat 2. 1 ditambah N dikurang 1 per 2 dalam kurung 4 min 2 jadi 2, maka N plus 2 dikurung kuadrat. Nah, selanjutnya N min 1 dapat kita kalikan dengan N plus 2. Jadi hasilnya 1 ditambah N kuadrat ditambah 2N min 2 per 2 dipangkat 2. Nah, 1 itu kan sama aja kalau kita samakan penyebutnya jadi 2 per 2. Jadi 2 ditambah N kuadrat ditambah 2N dikurang N dikurang 2 per 2 pangkat 2. Nah, di sini baru bisa kita hitung. Nah, di sini ada 2 min 2 bisa dicoret. Hasilnya adalah N pangkat 2. 2N dikurang N jadi N pangkat 2 plus N per 2 kita kuadratkan. Nah, karena dua-duanya ada N bisa kita keluarin. Jadi N dalam kurung N ditambah 1 per 2 dikuadrat 2 biar bentuknya lebih sederhana. Nah, jadi kan rumusnya udah sederhana nih, dari yang tadi panjang banget jadi N dalam kurung N plus 1 per 2 dikuadrat. Sekarang kita buktikan apakah rumus tersebut benar atau tidak ya. Nah, sekarang kan kita sudah dapatkan rumus yang sederhana, yaitu N dalam kurung N plus 1 dibagi 2 dikurung kuadrat. Sekarang kita coba masukkan suku pertama. Jika N sama dengan suku pertama yaitu 2, maka 2 dalam kurung 2 ditambah 1 dibagi 2 kurung pangkat 2. Hasilnya adalah 3 kuadrat. Nah, kita lihat suku kedua yaitu 3 kuadrat. Berarti benar. Misalnya kalian mau buktikan dari suku pertama. Berarti kan suku pertama N sama dengan 1. Kita masukkan 1 dalam kurung 1 ditambah 1 dibagi 2 kurung kuadrat. 1 dikali 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1 kuadrat. Kita lihat bahwa pada deret pertama, suku pertama yaitu 1 kuadrat. Kalian bisa coba, biasanya itu kalau suatu rumus dicoba sampai suku ketiga aja, itu berarti rumus tersebut sudah terbukti benar. Coba N sama dengan 3, dalam kurung 3 ditambah 1 dibagi 2 kuadrat. 3 dikali 4 dibagi 2 kuadrat, hasilnya adalah 6 kuadrat. Kita lihat bahwa suku ketiga pada deret pertama yaitu 6 kuadrat. Berarti rumus yang kita temukan sudah benar. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang soal induksi matematika. Intinya adalah jika kalian kurang mengerti, teruslah berusaha dan pantang menyerah. Terima kasih telah menonton sampai selesai.